بنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masuk tanggal 3 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti, wafat 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 1351. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aqsama, bersumpah, al-khawfu, rasa takut, war-raja'u, dan rasa mengharap, maksudnya mengharap kepada rahmat Allah. Apa isi sumpahnya? Alla yajtami'a, bahwasanya keduanya tidak kumpul, fi ahadin, pada seorang pun, fit dunya, di dunia ini, fayariha, maka dia akan mendapatkan bau, rihan nari, baunya api neraka. Wala yaftariqa, dan tidaklah keduanya berpisah, fi ahadin, pada seorang pun, fit dunya, di dunia ini, fayariha, maka dia akan membau rihal jannah, baunya surga. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah dua sifat ini, khauf dan roja, ini harus ada pada setiap orang muslim, harus berkumpul, sama-sama ada dalam dirinya. Karena kalau seseorang itu hanya khauf, takut kepada Allah, tidak punya pengharapan terhadap rahmat Allah, dia nanti akan putus asa, akhirnya tidak mau berbuat baik. Contohnya orang yang sudah membunuh 99 nyawa, dia bertanya, apakah saya masih bisa tobat? Dijawab, tidak bisa, sudah 99 kamu bunuh. Nah, dia terlalu takut terhadap Allah, akhirnya putus asa, orang itu dibunuh juga, 100 orang dia bunuh. Tapi kalau hanya ada sifat roja, mengharap rahmat saja, tidak ada takut sama Allah, nanti juga akan melampaui batas. Dia ditakut-takutin neraka, mengatakan enggak apa-apa, yang penting saya muslim. Muslim itu nanti lama-lama masuk surga juga. Nah, itu sehingga dia melakukan zina, melakukan mencuri, melakukan korupsi, santai saja. Kenapa? Mengharapkan bahwa Allah akan merahmati dia. Itu maksud dari hadis ini adalah begitu. Jangan sampai seseorang tidak memiliki salah satu dari keduanya. Harus ada khauf, harus ada roja. Sudah sering dijelaskan bahwa 3 sifat yang harus ada pada umat Islam. 1, mahabbah, cinta kepada Allah. 2, khauf. 3, roja. Mahabbah ini ibarat kepala burung. Burung tidak ada kepalanya, tidak hidup. Khauf sama roja ini ibarat 2 sayap burung. Kalau sayapnya hanya 1, dia tidak bisa terbang dengan bagus. 1352. Uqdu, tunaikanlah, Allaha, hutang kepada Allah. Uqdu, tunaikanlah hutang, Allaha, kepada Allah. Fallahu, maka Allah itu ahaqqu, lebih berhak, bil wafa, untuk dilunasi hutangnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibu saya bernadar untuk haji, tapi sampai mati belum haji, bolehkah saya hajikan? Maka beliau bersabda, silahkan hajikan ibumu. Apa pendapatmu kalau ibumu punya hutang kepada manusia? Apakah kamu lunasi? Maka wanita itu menjawab, iya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu lunasilah hutang kepada Allah. Ibumu nazar, itu berarti hutang kepada Allah, harus dilunasi. Kalau nazarnya belum dilakukan sampai mati, maka ahli warisnya yang melakukan nazar tersebut. 1353. Aqtafu, yang paling cepat,
al-qaumi di antara kaum itu, dabbatan kendaraannya itu adalah amiruhum pemimpin mereka. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah seorang pemimpin di dalam safar itulah yang paling berhak berada di depan, sehingga yang bagian rakyat jangan mendahului perjalanan pemimpin tadi. Karena kalau mendahului perjalanan pemimpin, nanti pemimpinnya menghendaki berhenti, dia masih lanjut terus. Nah, itu maksud dari hadis ini. Jadi yang paling cepat adalah pemimpin. Maksudnya yang paling depan adalah pemimpin. Pemimpin di depan supaya dia jadi ikutan oleh orang-orang yang dipimpin olehnya. Maka kalau ada rombongan 5 mobil misalnya, nah pemimpinnya ditaruh di mana? Taruh depan. Dia yang mimpin. Mau berhenti di warung mana, berhenti, semuanya berhenti. Mau berhenti sholat di mana, semuanya sholat di tempat tersebut bareng-bareng. 1354. Aqallu yang paling sedikit, ma yujadu yang didapatkan, fi ummati pada umatku, fi akhir zamani di akhir zaman nanti, adalah dirhamun halalun, dirham yang halal, dengan kata lain duit yang halal, wa akhun dan saudara, yuthaqu bihi yang bisa dipercaya. Yang dimaksud saudara itu adalah teman. Hadis ini dhaif, tapi sesuai fakta. Cari duit halal zaman sekarang susah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yang juga dhaif tetapi juga sesuai fakta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, akan datang suatu masa, layatiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, la yabqa minhum ahadun, tidak tersisa seorang pun, illa akala riba, kecuali pasti makan riba. Fa illam yakulhu, kalau dia tidak makan riba, asabahu min ghubarihi, dia terkena uapnya riba. Hadis riwayat Abu Dawud sahih, kok sahih, dhaif, tetapi sesuai dengan fakta, bahwasanya sekarang ini hampir menyeluruh riba itu mengenai uang-uang kita. Kalau kita tidak melakukan riba tapi sudah terkena uapnya, karena uang itu sudah mengalami proses riba, misalnya dari satu orang kepada orang lain, akhirnya datang kepada kita, misalnya begitu. Tapi yang penting kita jangan mengambil dari yang haram, selesai, tidak ada masalah. Ada orang datang kepada kita bayar, dia bayarnya dari uang riba, itu urusan dia. Adapun kita kepada dia jalurnya halal. Misalnya ada orang kerja di bank, duitnya duit riba, kemudian dia memanggil kita sebagai tukang, kita menggarap rumah dia, dia bayar dengan uang yang dia dapatkan dari bank, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dari dia kepada kita halal, adapun dari bank kepada dia memang haram. Itu haramnya di dia, di kita tidak. Berikutnya 1355. Aqallu yang paling sedikit, ummati dari umatku, adalah abna'us sab'in, orang-orang usia 70 tahun. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Maksudnya rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 60 tahun sampai 70 tahun. Yang 70 tahun itu lebih sedikit lagi. Rasulullah sendiri usianya 61 tahun kalau dihitung dengan tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah 63 tahun. Karena itu siapa yang sekarang usianya sudah 61 tahun, nah Bapak sudah ngacung, siap-siap mawon, nanti malam akan datang. Maksudnya datang sholat tahajud, bukan malaikat maut, bukan. Saya tidak mendoakan kematian. Mudah-mudahan semua kita matinya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan 1356. Aqallu ummati yang paling sedikit di antara umatku, alladzina orang-orang yang yablughuna mencapai usia as-sab'in 70 tahun. Hadis ini juga disahihkan Al-Albani. Kata Imam Haythami,
ini bisa jadi bukan as-sab'in tetapi at-tis'in. Karena zaman dulu itu kan titik belum ada, ba itu nggak ada titiknya, ya itu nggak ada titiknya. Nah, maka kata-kata as-sab'in ini bisa jadi, kata beliau, sebenarnya asalnya itu tis'in, tapi kemudian tertulis menjadi as-sab'in. Ya bisa jadi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas tis'in itu lebih jarang. Tis'in itu artinya 90 tahun. 70 tahun saja sedikit, apalagi yang 90 tahun lebih sedikit lagi. 1357 aqallul haid, paling minimalnya haid itu adalah 3 hari. Maka kalau ada darah keluar cuma 2 hari, berarti bukan haid, berarti darah rusak. Wa aktsaruhu, yang paling banyak masa haid itu asyratun, 10 hari. Jadi kalau darah keluar sampai 11 hari, berarti hari ke-11 itu bukan haid tetapi darah rusak. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena hadis ini derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Dan inilah mazhabnya Imam Tsauri. Imam Tsauri berpendapat haid minimal 3 hari, maksimal 10 hari. Kalau kita orang Indonesia, kita tidak menganut madhab Imam Tsauri. Bahkan madhab Imam Tsauri ini madhab yang sudah punah. Sekarang yang tersisa 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kita orang Indonesia rata-rata madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. Maka kalau ada darah keluar dari kemaluan wanita 12 jam saja, habis itu berhenti, itu bukan darah haid menurut mazhab Syafi'i, itu darah rusak. Berarti dia tetap wajib sholat, wajib puasa, boleh jima. Adapun maksimal darah haid menurut mazhab Syafi'i itu adalah 15 hari, separuh bulan. 1 bulan kan 30 hari, nah ini 15 hari. Maka kalau ada darah haid lebih dari 15 hari, maka hari yang lebihnya itu disebut darah rusak. Itu mazhab Syafi'i. Nah, maka guru-guru kita memberikan fatwa bahwasanya kalau kita memberi fatwa, sesuaikan dengan mazhab setempat saja supaya tidak membingungkan. Nah, maka kalau saya ditanya haid itu minimal berapa? Ya saya jawab 1 hari 1 malam. Kenapa? Saya ditanya di Indonesia. Kalau saya ditanya di negara Saudi misalnya, ya saya akan jawab dengan mazhab Hambali. Nah, di Indonesia minimal haid 1 hari 1 malam, maksimal haid 15 hari sesuai dengan mazhab Syafi'i. 1358, dan hadis ini palsu, maka saya kasih tanda bintang. Aqilla, sedikitkanlah, minadz-dzunubi, perbuatan dosa, yahun, akan menjadi ringan, alaika, untukmu, al-mautu, kematian. Wa aqilla, sedikitkanlah, minadz-daini, hutang, ta'ish, kamu akan hidup, hurron, merdeka. Hadis ini palsu. Maksud hadis ini adalah sedikitkanlah dosa sehingga nanti kalau mati itu matinya ringan atau gampang. Maka kadang-kadang mati susah itu gara-gara banyak dosa. Dan ini sudah terbukti para dukun-dukun itu yang punya jimat-jimat itu. Rata-rata matinya susah-susah. Sudah mestinya mati tapi rohnya enggak keluar-keluar. Seperti orang yang sudah kebelet BAB tapi nggak bisa keluar kan susah loh Pak. Rasanya udah masya Allah, apa istilahnya, bebelen, waduh susah bukan main. Nah kalau hanya keluar BAB susah saja menyebabkan sakit, apalagi roh itu tambah sakit lagi. 1359, aqillu, sedikitkanlah, al-khuruja, keluar, maksudnya keluar dari rumah, ba'da, setelah hadaatir rijli, tenangnya kaki. Fa inna lillahi ta'ala, karena sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, dawab, ada
hewan makhluk-makhluk yang melata, yabuthuhunna yang Allah menebarkan makhluk-makhluk tersebut fil ardi di bumi fi tilkas sa'ah pada waktu tersebut. Maksud hadis ini adalah kalau sudah malam gelap gulita jangan banyak keluar rumah. Itu yang dimaksud ba'da hadatir rijal, setelah tenangnya kaki. Maksudnya apa? Ketika sudah malam gelap gulita. Karena kalau sudah malam gelap gulita, kaki-kaki manusia itu sudah pada di rumah masing-masing, tidak ada lagi yang berjalan-jalan di jalan-jalan. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan banyak keluar rumah. Kenapa? Jam-jam tersebut Allah tebarkan makhluk-makhluk yang melata, yang nanti kadang-kadang mereka menjadi bahaya untuk kita. Misalnya maling, nah, itu termasuk makhluk yang ditebarkan oleh Allah pada jam malam tersebut. Misalnya lagi kalajengking, misalnya lagi ular, misalnya lagi harimau dan sebagainya. Kata-kata aqillu, sedikitkanlah keluar, ini menunjukkan tidak dilarang keluar sama sekali. Kalau keluar ada keperluan, nggak apa-apa. Jam 12 malam panjenengan kelaparan, keluar untuk datang ke boleh tidak? Boleh, karena hadis ini hanya melarang sedikitkanlah keluar. Nah, ini hadis ini bagi orang-orang yang tidak suka ronda dapat dalil ini, Pak. Serasa nganggo rondo-rondo, mau disuruh Nabi sedikit keluar malah metu terus tiap malam. Untuk dalil nih. Nah, makanya kalau saya itu cocoknya ronda itu sesuaikan kondisi saja lah. Kalau kampungnya aman, ya nggak perlu ronda toh, sudah aman. Adapun kalau memang tidak aman, kita perlu waspada. Nah, ronda. Karena kadang-kadang gara-gara ronda itu menyebabkan maksiat dilakukan. Misalnya ronda kemudian menggibah sana sini, ngobrolkan orang sana sini. Nah, bukan nambah pahala, malah nambah dosa. Tujuannya bagus, menjaga keamanan kampung. Nah, mestinya kan pahala. Tapi gara-gara menggibah orang, menggunjing orang, ya, dan sebagainya, tidak memberikan hak jalan, malah jadi dosa. Bukan berarti anti ronda, bukan ya, tapi apa? Anti maksiat yang terjadi di dalam ronda tersebut. Hadis berikutnya 1360. Aqillu, sedikitkanlah ad-dukhula, masuk alal aghniya, kepada orang-orang kaya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu ahra, lebih pantas, alla, bahwasanya tidak tazdaru, kalian meremehkan ni'amallahi azza wa jalla, nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Maksud hadis ini adalah jangan sering-sering bergaul sama orang-orang kaya. Kenapa? Menyebabkan kita meremehkan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Aun. Ibnu Aun menceritakan, saya sering bergaul sama orang-orang kaya, maka saya dapati yang paling susah adalah saya. Kenapa? Saya lihat baju-baju bagus-bagus, baju saya tidak bagus. Saya lihat motor-motor bagus-bagus, motorku elek dewe, saya jadi susah. Maka saya berubah, saya bergaul dengan orang-orang miskin, hatiku tenang. Kenapa? Bajuku kayak gini, napa niki? Benike potol siji, tapi masih tenang. Kenapa? Ternyata masih banyak orang yang bajunya tanpa benik blas. Nah, enak atau tenang, enak. Kalau kita suka bergaul sama orang-orang kaya, waduh, susah. Melihat motor kita susah. Melihat mobil kita susah. Mobil tahun 85, sementara yang lain-lain mobil tahun 2020, 2000. Nah, jadi susah. Itu maksud hadis ini. Karena itu dulu saya masih teringat ketika saya masih sering ngaji di jamaah tablik nih, karena waktu mengajar masih sedikit. Nah, satu nasihat yang saya ingat-ingat nih, bapak-bapak, kalau pengen kaya, mari dengarkan ceramah saya nih. Saya kasih teori sangat gampang supaya panjenengan cepat kaya. Wah, semuanya pada mendengarkan nih. Ternyata caranya gampang. Kalau pengen kaya, silahkan duduk-duduk bersama orang-orang miskin, maka panjenengan merasa kaya. Kenapa?
Kan panjenengan merasa miskin karena HP ini paling elek. Duduk-duduk sama orang-orang miskin, nggak ada yang bawa HP, bawanya tempe katanya. Zaman dulu itu banyak yang belum punya HP. Nah, kita punya HP jelek ketemu orang-orang kaya, malu kita. HP kayak botol gede men. Nah, sementara kalau kita ketemu orang-orang miskin, HP sejelek apapun lebih bagus, mereka punyanya tempe, masya Allah. Nah, itu cara jadi orang kaya, Pak. Udah 5 menit cara jadi orang kaya. Datang ke orang-orang miskin, duduk di sana. 1361, aqilli, sedikitkanlah minal ma'adzir, alasan-alasan. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau menyampaikan alasan itu jangan terlalu banyak menyampaikan alasan. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak menyampaikan alasan, orang yang mendengarkan alasan kita itu akan jadi curiga. Ini dikit-dikit alasan, dikit-dikit alasan. Nanti kayak ngapusi, kayak bohong itu. Nah, maka kalau menyampaikan alasan apa adanya adalah. Sebabnya apa? Udah satu, sebutkan satu, nggak usah banyak-banyak. Terlalu panjang menyampaikan alasan malah orang jadi curiga. Ini kadang-kadang apa? Memunculkan kecurigaan dalam dengan sebab dia terlalu banyak menyampaikan alasan tersebut. Ini maksud hadis ini. 1362. Aqimis shalah, tegakkan salat. Wa addiz zakah, tunaikan zakat. Wa sum Ramadan, puasalah Ramadan. Wa hujjal baiti, hajilah ke Baitullah. Haji itu artinya menuju. Wa'tamir, dan umrahlah. Umrah itu artinya ziarah, yaitu ziarah ke Ka'bah. Wa birra walidayka, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wasil rahimaka, dan sambunglah kerabatmu. Wa qrid dhaifa, dan hidangilah tamu, berilah jamu kepada tamu. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik. Wanha 'anil munkar, laranglah dari kemungkaran. Wazul, dan pergilah ma'al haqqi, bersama kebenaran. Haitsu zala, kemanapun kebenaran itu pergi. Hadis ini disahihkan Suyuti tetapi didhaifkan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berkata bahwa umroh wajib. Karena di sini disebutkan tegakkan salat, bayarkan zakat, puasa Ramadan, haji Baitullah, dan umrohlah. Nah, maka disandingkannya perintah umroh dengan perintah-perintah yang wajib ini menunjukkan bahwa umroh hukumnya apa? Wajib. Tapi memang ringkasnya umroh itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Dalilnya masing-masing tidak ada yang sahih. Kalaupun dalilnya sahih, itu tidak jelas menunjukkan hukum wajib atau tidak. Contoh, ini ada dalil sahih tetapi tidak jelas menunjukkan wajib atau tidak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kata-kata atimu, sempurnakan, ini perintah. Hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Tapi ini tidak jelas menunjukkan wajib. Kenapa? Karena sebagian ulama mengartikan sempurnakanlah itu artinya kalau kita sudah masuk ke dalam ibadah umroh atau ibadah haji tidak boleh dibatalkan. Sudah terlanjur pakai baju ihram, tiba-tiba dibatalkan, nggak bisa. Ada telepon dari rumah, ini istrimu mati, sudah masuk pakai baju ihram, lanjutkan ihramnya, mati yo gen mati. Ora iso diuripke meneh. Nah, nanti kita pulangnya kapan? Setelah hajinya selesai atau setelah umrohnya selesai. Jangan gara-gara keluarga mati kemudian umroh dibatalkan padahal sudah pakai baju ihram, nggak boleh. Nah, itu makna atimmu, sempurnakan itu. Jadi wajib menyempurnakan. Tapi kalau umrohnya sendiri tidak wajib. Itu bagi yang berpendapat umroh tidak wajib. 1363. Aqilu, tinggalkanlah, maksudnya maafkanlah. Dzawil hayati, orang-orang yang memiliki kemuliaan.
atharatihim, kesalahan-kesalahan mereka, illa kecuali al-hudud, hukuman-hukuman had. Maksudnya kalau ada orang-orang yang terpandang melakukan satu kesalahan, maka para khalifah, para amirul mukminin, para pemimpin itu disuruh untuk memaafkan mereka. Kecuali kalau hukuman had tidak boleh dimaafkan. Misalnya ada Habib mencuri, misalnya ini gitu. Maka kalau mencurinya itu sudah mencapai nisab, ya Habib itu harus dipotong tangannya. Nggak peduli Habib, nggak peduli ustadz, nggak peduli kiai, kalau hukuman had ditegakkan. Tetapi kalau tidak sampai kepada hukuman had, maka orang-orang yang terpandang itu hendaklah dimaafkan. Itu maksudnya. Jadi jangan disamakan antara orang yang jarang berbuat maksiat dengan yang ahli maksiat. Sama-sama melanggar, tapi yang satunya ahli maksiat, ahli melanggar, satunya tidak, dihukum sama. Ini enggak bagus kayak begini. Nah, termasuk juga dalam masalah pesantren. Santri bareng-bareng melanggar, satunya ini sering melanggar, yang lainnya itu hanya ikut-ikutan saja. Nah, mestinya dibedakan antara yang sering melanggar sama yang ikut-ikutan. Ini yang ikut-ikutan biasanya nggak melanggar dia, hanya waktu itu khilaf ikut-ikutan, akhirnya tertangkap pas sama-sama melakukan. Nah, mestinya hukumannya dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. 1364. Aqilu, tinggalkanlah, maksudnya maafkanlah, as-sakhiya, orang yang dermawan, zillatahu, akan kesalahannya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, akhidun biyadihi, memegang tangannya orang dermawan, kullama athara, setiap kali dia terpeleset, maksudnya melakukan kesalahan. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang dermawan, bahwasanya tangannya selalu dipegang oleh Allah setiap kali dia terpeleset melakukan dosa. Artinya kalau dia melakukan dosa akan diingatkan Allah, melakukan dosa diingatkan Allah, kembali lagi kepada kebaikan, kembali lagi kepada kebaikan. Tapi memang hadisnya dhaif ya. 1365. Aqimu, tegakkanlah hududallahi ta'ala, hukuman-hukuman hadnya Allah Ta'ala, fil ba'idi, pada orang yang jauh, wal qaribi, maupun orang yang dekat. Wala ta'khudkum, janganlah menghalangi kalian, fillahi, dalam masalah Allah, maksudnya dalam menegakkan aturan Allah, laumatu laim, celaannya orang yang mencela. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Hadis ini menunjukkan wajibnya menegakkan hukuman had terhadap siapapun, baik orang jauh maupun orang dekat, baik kerabat maupun bukan, baik orangnya kuat maupun orangnya lemah, baik itu pejabat maupun dia rakyat jelata. Jadi Islam ini mengajarkan keadilan, hukuman had merata, semuanya kena. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat." Seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, pasti saya potong tangannya juga. Jadi Nabi enggak peduli mau yang mencuri itu anaknya, mau yang mencuri itu istrinya, tapi tidak mungkin anak istri beliau mencuri ya. Tapi andaikan, kata Nabi, pasti akan saya potong juga tangannya. Hadis yang sahih yang masyhur. Kata-kata la ta'khudhukum fillah laumata laim, jangan gara-gara dicela orang yang mencela kemudian kita tidak menegakkan hukuman Allah. Ini sebagian orang menafsirkan ini khusus dalam perang saja. Ini tafsiran yang tidak benar. Karena di sini Nabi tidak mengatakan khusus dalam jihad, tidak. Dalam masalah apapun, pokoknya orang salah ya dikatakan salah, orang benar dikatakan benar. Jangan karena dicela oleh orang kemudian kita tidak jadi menegakkan kebenaran. 1366. Aqimu, tegakkanlah as-sufufa, sof-sof. Maksudnya luruskanlah sof-sof. Wahadu, dan
Apa itu? Sejajarkanlah bil manakib, pundak-pundak. Wa angsitu, dan diamlah, maksudnya ketika imam membaca. Fa inna, karena sesungguhnya ajrul mungsit, pahala orang yang diam, alladzi la yasma', yang tidak mendengar suara imam, ka ajril mungsit, seperti pahala orang yang diam, alladzi yasma', yang mendengar bacaan imam. Hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu dalam kitab-kitab fikih kita temukan kalau makmum itu tidak mendengar suara imam, maka sebaiknya dia membaca. Jadi misalnya ini salat maghrib, jamaahnya masjid full penuh, padahal masjidnya besar, mic-nya mati gara-gara apa? Gelangan. Nah, maka makmum yang belakang yang tidak mendengar bacaan imam, maka hendaklah dia membaca sendiri. Surat Al-Fatihah dibaca, kemudian setelah surat Al-Fatihah selesai baca lagi surat yang lain, daripada dia nganggur diam saja. Lebih baik apa? Dia membaca. Kenapa? Karena dia tidak mendengar bacaan imam. Adapun kalau mendengar bacaan imam, maka kita disuruh untuk diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dia dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Fatihah ya, kalau Fatihah tetap kita membacanya, tapi selain Al-Fatihah kita wajib diam. Berikutnya 1367. Aqimu, luruskanlah as-sufufa, saf-saf. Fa innama, karena tiada lain, tasufuna, kalian itu bersaf, bisufufil malaikah, dengan saf-saf para malaikat. Yang dimaksud saf-saf para malaikat disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, yaitu yutimmunas sufufa al-awwal, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Artinya saf depan dipenuhi dulu. Kalau sudah penuh baru saf belakangnya. Belakangnya penuhi dulu. Kalau penuh baru belakangnya lagi. Wa yatarasuna, dan mereka saling rapat fis safi, di dalam saf. Hadis riwayat Muslim. Inilah makna bersaf sebagaimana safnya para malaikat. Yaitu apa? Depan dipenuhi, kemudian rapat. Kita lanjutkan. Wahadu bainal manakib, dan sejajarkanlah antara pundak-pundak. Maksudnya apa? Jangan sampai ada yang pundaknya lebih maju, jangan sampai ada yang pundaknya lebih mundur, tapi sejajar semuanya. Jadi maksudnya lurus, sejajar. Wasuddu, dan tutupilah, atau ya tutupilah ya, al-khalal, celah-celah. Jadi jangan sampai shaf itu renggang, kaki dengan kaki harus menempel, pundak dengan pundak menempel. Jadi yang menempel itu atas sama bawah. Jangan hanya menempel atas saja, pundak saja. Jangan hanya menempel bawah saja, kaki saja, tapi dua-duanya nempel. Walinu, dan lunakkanlah biaidi ikhwanikum, untuk tangan-tangan saudara-saudara kalian. Maksudnya, kalau ada saudara kita yang akan masuk ke dalam shaf, maka hendaklah kita beri kelonggaran supaya dia bisa masuk. Jangan ketika ada orang mau masuk malah kita keraskan, nah gini, sehingga dia akan kesakitan. Jangan, tapi lunakkan. Masih bisa masuk, bisa masukkan. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksa. Tapi kalau masih bisa masuk, masukkan di dalam shaf tersebut. Itu makna dari lunakkanlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, yaitu yang akan masuk ke dalam shaf. Berilah kelonggaran. Wala tadaru, janganlah kalian meninggalkan furujatin, beberapa celah, lisyaitan, untuk setan. Jadi kalau shafnya itu tidak rapat, ini berarti bagiannya setan. Setannya bisa masuk, sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya yang lain. Nah, kalau furjah yang artinya celah saja menyebabkan setan, bagaimana kalau 1 meter, Pak? Berapa nih, Bu? Ruyuan setan. Kalau celah setannya masuk, maka 1 meter ruyuan setan datang, masya Allah, naudzubillah.
Waman wasala sofan, barang siapa yang menyambung sof, wasalahullah, Allah akan menyambungnya, maksudnya menyambung dengan rahmatnya. Waman qata'a sofan, barang siapa yang memutus sof, qata'ahullahu azza wa jal, Allah akan memutusnya, maksudnya memutus dari pahalanya. Hadis ini sahih, karena itu ringkasnya, jangan sekali-kali sofnya renggang. Bagaimana sof yang renggang? Kaki sama kaki tidak menempel, itu renggang. Pundak dengan pundak tidak menempel, itu renggang. Tapi jangan desek-desekan, susah. Yang normal sajalah. Karena itu ringkasnya gimana caranya supaya enak dalam sof itu? Berdirilah sesuai postur tubuh kita. Tubuhnya segini, berdirinya juga segini, jadi lurus antara pundak dengan kaki itu. Kalau kakinya terlalu lebar, ini nanti pundaknya nggak nempel. Kalau kakinya terlalu kecil, itu menyebabkan susah orang yang samping kita. Dia akan terdesak oleh pundak kita. Nah, maka saya tidak setuju orang-orang yang badannya gede-gede, softnya kecil-kecil. Ini menyusahkan yang sampingnya. Sebaliknya orang-orang yang seperti saya, yang kecil badannya, jangan lebar-lebar berdirinya. Nanti pundaknya tidak akan nempel. Berdirilah yang sejajar dengan postur tubuh kita, itu menyebabkan kaki menempel, pundak menempel. Contoh memotong soft itu adalah, para ulama mencontohkan, yaitu tidak rapat. Itu sama dengan memutus soft. Karena soft itu harus menempel. Nah, begitu tidak menempel berarti apa? Memutus. Memutus soft ini sudah menyebabkan diputusi oleh Allah, yaitu pahalanya diputusi. Maka saya nggak ngerti ya, orang-orang yang salat 1 meter itu apa masih dapat pahala atau tidak, nggak ngerti saya. Mudah-mudahan masih dapat pahala, mudah-mudahan. Tapi kalau dalilnya memang diputusi oleh Allah, ditafsiri oleh para ulama, diputusi pahalanya. 13:67-68. Aqimu, tegakkanlah as-sufufa, sof-sof, maksudnya luruskan, fis sholati, di dalam salat. Fa inna, karena sesungguhnya iqamatas saffi, meluruskan sof itu, min husnis salah, termasuk bagusnya salat. Hadis riwayat Muslim sahih. 13:69. Aqimu, tegakkanlah, maksudnya luruskanlah, sufufakum, sof-sof kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, latuqimunna, sungguh betul-betul kalian meluruskan, sufufakum, sof-sof kalian, atau la yukhalifannallah, sungguh betul-betul Allah akan membedakan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, ya, menjadikan hatinya saling berselisih. Hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan sof yang tidak lurus menyebabkan hati saling berselisih. Karena itu meluruskan sof hukumnya apa? Wajib. Meskipun saya jujur, masalah ini tidak disepakati ulama. Sebagian ulama berpendapat meluruskan sof hukumnya hanya sunnah. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Di sini diancam oleh Nabi, kalau tidak lurus Allah akan jadikan hati berselisih. Lah kalau hati berselisih kan berarti umat Islam tengkar terus. Padahal umat Islam tidak boleh tengkar. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiada lain orang beriman itu adalah bersaudara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin fit tahrish bainahum." Setan tidak putus asa untuk mengadu domba antar umat Islam yang sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa meluruskan sof berarti wajib. Karena kalau tidak lurus sofnya akan jadi bertengkar sesama umat Islam. Padahal tidak boleh bertengkar. Nah, maka yang mengatakan sunnah, ya silahkan aja. Saya tidak mau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, ya, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang kita baca ini. Meskipun mereka yang punya dalil, saya tahu, ya. Tapi apa? Saya tidak cocok dengan pendapat tersebut, dengan sebab adanya ancaman-ancaman yang dahsyat ini. 13:70. Aqimu, luruskanlah, sufufakum, sof-sof kalian, wa tarasu, dan rapatkanlah, fa inni, karena sesungguhnya aku, arakum, melihat kalian, miwara'i dhahri, dari belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis ini adalah
kalau Nabi sedang mengimami sholat, Nabi itu bisa melihat orang-orang yang ada di belakang beliau. Ada yang lurus, ada yang tidak lurus, itu ketahuan oleh Nabi SAW. Nah, sebagian orang kemudian mengatakan, kenapa Nabi bisa melihat orang yang di belakang? Itu katanya di punggungnya ada mata, tapi matanya kecil sekecil lubang jarum. Maka dijawab oleh para ulama, orano dalile, mengatakan bahwa di punggung Nabi ada mata sekecil jarum. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Karena itu jangan dikatakan bahwa Nabi melihat dari belakang ini karena ada matanya. Enggak usah ngomong ada matanya. Pokoknya Nabi bisa melihat, gitu aja selesai. Karena manusia ini melihatnya dengan mata itu memang biasanya melihatnya hanya depan, samping nggak kelihatan, kanan kiri nggak kelihatan, belakang apalagi nggak kelihatan, atas bawah nggak kelihatan, yang terlihat hanya yang depan. Itu kan kebiasaan. Tapi apabila Allah menjadikan mata manusia ini luar biasa, bisa melihat ke semua arah, kan terserah Allah. Dalilnya apa? Ulah banyak sekali kalau dalil. Gampang contoh. Kuni bardan wasalaman, wahai api, jadilah kamu itu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Api panas itu kan biasanya. Api bisa berfungsi seperti kulkas, ya terserah Allah. Kuni bardan, selesai. Wahai matanya Nabi, kalau kamu pas sholat maka jadilah kamu bisa melihat semua arah, ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kondisi Nabi bisa melihat orang yang di belakangnya itu hanya khusus ketika sedang sholat saja. Dalilnya nanti akan kita baca. 1371. Aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, watarasu dan rapatlah. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah. Ini sesungguhnya aku la aras syayatin, sungguh melihat para setan, baina sufufikum, di antara saf-saf kalian, ka'annaha, seolah-olah dia itu ghanamun, kambing-kambing, ufrun, yang berwarna putih. Hadis sahih. Jadi setan-setan yang menembus pada saf-saf yang tidak rapat itu bentuknya seperti kambing-kambing putih. Tapi ini tidak terlihat oleh kita. Yang melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku melihat. Jadi Nabi itu punya mukjizat. Mukjizatnya satu, bisa melihat orang yang ada di belakangnya ketika salat. Dua, bisa melihat setan-setan yang menembus saf-saf yang tidak rapat. 1372. Aqimu, tegakkanlah, maksudnya sempurnakanlah, ar-ruku'a wa sujud, rukuk dan sujud. Fa wallahi, maka demi Allah, inni arakum, sungguh aku melihat kalian, mim ba'di dhahri, dari belakang punggungku. Kapan itu? Idza raka'tum, jika kalian rukuk, wa idza sajadtum, dan jika kalian sujud. Maksudnya ketika sholat. Nah, inilah dalil yang mengatakan bahwa Nabi itu bisanya melihat orang di belakang itu ketika sholat saja. Kondisi normal nggak bisa. Buktinya Nabi pernah berjalan malam hari, kemudian di belakang itu ada Abu Dzar berjalan juga. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Maka dijawab Abu Dzar. Menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui orang yang ada di belakangnya. Lah kenapa Nabi kok tidak menoleh saja? Karena Nabi itu kebiasaannya kalau berjalan tuh nggak noleh-noleh, Pak. Sehingga kalau ada orang di belakangnya beliau tanya saja, siapa itu? Gitu, tanpa menoleh. Kalaupun menoleh, beliau akan menoleh total tubuhnya. Tapi karena waktu itu beliau berjalan, maka beliau tidak menoleh, hanya bertanya saja. Dan ini sekaligus menjadikan peringatan untuk kita, kalau naik motor jangan noleh-noleh. Pertama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang kedua, bahaya bisa nabrak. Dulu pernah ada orang nabrak mbah-mbah. Gara-gara apa? Noleh-noleh. Mbahnya yang ditabrak mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ada kejadian itu. 1373. Aqimu, tegakkanlah as-salata, salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, wa hujju, dan hajilah, wa atamiru, dan umrahlah, wastaqimu, dan istiqamahlah. Istiqamah itu maksudnya terus menerus dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
yustaqam bikum, niscaya akan diistiqomahi terhadap kalian. Maksudnya urusan-urusan kalian akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan, dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sekaligus jadi dalil bagi mereka yang mengatakan umrah wajib. Kenapa? Karena diperintahkan, dan hukum asal perintah adalah wajib seperti tadi sudah kita bahas. 1374, akbarul kabair, dosa terbesar yang paling besar adalah 1. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. 2. Qatlun nafsi, membunuh jiwa. Membunuh jiwa ini mencakup 2 macam, membunuh orang lain maupun bunuh diri sendiri, sama saja. Yang ketiga, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, syahadatuz zur, persaksian dusta atau palsu. Hadis ini menunjukkan dosa paling besar adalah syirik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak mengampuni orang yang mati dalam kondisi masih musyrik, gak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau ada orang mati dia masih belum bertobat dari dosa-dosa besar selain syirik, dia masih ada kesempatan dapat ampunan apabila Allah menghendaki. Kalau tidak dikehendaki ya enggak dapat ampunan. Maka kalau ada orang pernah membunuh dan dia belum tobat, apakah mungkin diampuni? Mungkin. Mungkin juga tidak. Durhaka kepada orang tua, apakah mungkin diampuni? Mungkin. Mungkin juga tidak, ya. Saksi dusta juga begitu. Tapi kalau syirik ini sama sekali tidak ada kemungkinan diampuni sama sekali. Meskipun dia adalah paman Nabi Abu Thalib, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Meskipun Abu Thalib membela dakwah Nabi, meskipun membela dakwah, tapi karena matinya syirik enggak diampuni. Kemudian para ulama mengatakan dosa nomor 1 syirik ini adalah dosa terbesar yang pertama, mutlak, tidak ada dosa yang lebih besar. Adapun nomor 2 membunuh jiwa, ini adalah dosa nomor 2. Tidak ada yang sebanding dengannya. Adapun nomor 3 dan seterusnya, ini adalah termasuk dosa-dosa besar, bukan urutan. Jadi urutan hanya ini aja, ya, syirik sama membunuh. Habis itu termasuk dosa besar, tapi bukan urutan. Jadi bukan berarti durhaka kepada orang tua itu nomor 3, dosa terbesar nomor 3, yang lain-lainnya bawahnya, enggak. Itu termasuk dosa-dosa besar, tapi bukan urutan ketiga. Demikian penjelasan para ulama. 1375, akbarul kabair, dosa terbesar yang paling besar adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang hubbud dunya, mencintai dunia, kita dapatkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yazalu qalbul kabiri, tidak henti-hentinya hatinya orang yang tua, syabban fitnatain, hatinya masih muda dalam 2 perkara. Pertama, fi hubbid dunya, dalam mencintai dunia. Jadi orang tua sama orang muda sama, masih cinta dunia terus. Wa tulil amal, dan dalam hal panjangnya angan-angan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Adapun selain itu, hadis-hadis tentang hubbud dunya belum kita temukan yang sahih. Misalnya hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah, pokok segala dosa. Ini juga dhaif. Hadis juga yang mengatakan dzanbun azim, dosa yang besar, la yas'alun nasullah maghfirah minhu, yang tidak mungkin manusia itu meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Ini juga dhaif. Yang sahih cuma tadi itu yang saya temukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini, benarnya dari Allah.
Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.